di hari tenang itu ada dirty vote itu sebenarnya bukan menambah sesuatu buat kita, Iya. tapi mempertebal iman kita buat datang ke TPS. Iya, Karena, iya. oh serangannya nggak berhenti-berhenti nih. Padahal kan Pak Prabowo tuh setelah debat terakhir itu sudah berhenti berdebat. Hmm. Coba lihat debat terakhir kan bikin kita ngantuk. Iya. Pak Prabowo udah nggak mau berdebat. Iya. Kita udah selesai, Iya. karena perasaan beliau, Iya. ya kita udah mau selesai nih, memperbaiki semuanya nih. Iyalah, Nah, dia udah terus confidence. waktu pidato terakhir juga di GBK, beliau kita udah selesai. Hmm. Kita habis ini akan merangkul-rangkulan, kita Ya. akan bersama-sama Ya. mengurus bangsa. Itu maksud saya. Dan itu udah terlihat Pak Prabowo bahwa beliau sudah sangat percaya diri. Ketika Pak Prabowo udah selesai nih. Iya, iya. Marah-marahannya, Iya. kompetisinya udah selesai. Iya. Kita habis ini apapun hasilnya kita akan saling merangkul. Iya. Sementara setelah Pak Prabowo ngomong gitu, setenang itu, dengan gaya yang sangat presidensial kayak gitu, Iya. yang lain masih nyerah. Pak Prabowo menurut saya tuh kan ini kesabaran yang panjang. Oh. Siapa Oh, sih yang iya. punya kesabaran Iya, kayak gini? Iya, iya. Ini kan kesabaran ini hanya bisa setara dengan kesabarannya Anwar Ibrahim. Pak Prabowo sekian kali kalah, sekian Iya, kali dipecundangi lah. Iya, iya. Tapi menang juga di akhirnya. Itu semua yang saya telepon itu pada nangis. Bang Dasko saya telepon nangis. Budi Jiwandono saya telepon nangis. Para anggota-anggota SSI lama saya telepon. Pada terisak semua. Ya, ternyata keharuan itu melanda kita semua. Saya juga nggak bisa menyembunyikan haru saya waktu itu. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang sobat saya yang sudah beberapa kali ditunda terus. Cuman saya tahu dia ini memang orang yang sangat sentral di bidang monitoring elektabilitas Pak ya 02 ya. Jadi saat ini saya mengundang beliau dan saya dengar-dengar waktu berapa hari setelah 2-3 hari setelah pemilu selesai langsung drop dia. Baru mau pulih. Jadi ya terima kasih atas kedatangannya. Saya sapa dulu Bung Hasan Nasbi. Ya, terima kasih loh ya. Jadi pertama kali ketika saya mengundang Anda ke sini sebenarnya kan karena saya lihat ada berita bahwa Anda itu pergi ke Pak Prabowo memberikan sebuah deklarasi yang di tahun-tahun sebelumnya kan Anda kan nggak mendukung beliau kan. Jadi banyak orang kaget. Anda bilang dikasih job atau tidak, dikontrak atau tidak, saya ingin membantu Bapak. Oh, Pak Prabowo kaget kan. Nah, jadi artinya gini, ketulusan Anda untuk membuat pekerjaan itu Anda tangani, ternyata dipercaya dan beberapa kali lagi kita setelah itu kita mengelola soal satu putaran, walaupun Anda tidak bisa, ya kan, mengeluarkan hasilnya ya. Jadi saya sangat maklum, tapi terakhir itu waktu itu kalau nggak salah kita hampir sebulan itu ya. Angkanya sudah 50, 52. Bahkan saya tanya waktu itu kira-kira trajektorinya berapa? 54, 55 ya waktu Anda bilang ya. Cuman nggak bisa diapakan, nggak bisa dipublikasi. Jadi saya sangat appreciate pekerjaan Anda dan ternyata nggak omong kosong lah. Artinya kita nggak merasa bersalah untuk mengatakan dulu kami yakin sekali putaran itu karena kita memang orang-orang yang percaya pada ilmu kan, ilmu pengetahuan kan, bukan asal ngomong, bukan asal nyablak. Jadi saya sangat senang, Pak, karena saya waktu itu ikut, ya kan. Cyrus Network juga ikut kan, Network juga ikut dalam quick count. Nah waktu itu quick count itu berapa hasilnya setelah 100% selesai? 58,25. Oh 58,25. Sekarang real count baru sekitar 70 ya persen. 71%. 58, juga. Hampir sama ya. Saya nggak akan berubah banyak. Iya. Jadi sepanjang sejarah quick count diselenggarakan itu, ya selisihnya tidak akan sampai 1%. Dengan real count. Mungkin ada 1-2 lembaga yang kadang-kadang selisihnya lebih dari 1%, tapi itu pun nggak apa-apa menurut saya. Itu memang problem lah. Namanya juga estimasi. Dan estimasi ini sejauh ini terbukti sangat akurat. Ini hanya akan berbeda kesimpulannya kalau misalnya hasilnya 50,8. Nggak akan ada yang bisa klaim satu putaran. Karena quick count tetap aja itu estimasi. Dia masih buka peluang untuk turun. Margin of error. Tapi kalau sudah 58, temuan semua pollster, semua penyelenggara quick count, ada 57, ada 58, ada yang 59. 9 ya. Menurut saya ya sudah kesepakatan, ini namanya konsensus sapientum. Ini
Kesepakatan orang-orang yang punya ilmu nih. Orang-orang yang punya metodologi, punya teknik, punya ilmu. Temuan mereka segitu. Bukan hanya temuan kita yang misalnya kalau saya kan jelas-jelas bersama Pak Prabowo. Tapi itu pun kita untuk objektivitas kita gandeng CSIS. Pendanaannya tidak ada dari Pak Prabowo sepeser pun. Pendanaan sendiri ya. Pendanaan kita ini ditopang oleh CSIS dan ditopang oleh salah satu menteri yang menopang pendanaan kita. Dan itu bukan Pak Prabowo. Jadi nggak ada satu peser pun dari Pak Prabowo pendanaan quick count kita untuk menjaga netralitas. Objektivitas, yes. Walaupun kita berada di belakang Pak Prabowo. Nah, teman-teman kita yang berada di belakang Ganjar, ada SMRC, ada Carta Politika juga menemukan angka yang sama. Mengejutkan itu. Kan kita nggak janjian. Mengejutkan. Orang kita berseberangan kok. Mengejutkan. Karena di tengah-tengah SMRC itu beda. Ada opini lah. Nah, terus kemudian Carta Politika juga, beda sekali. Pernah mengklaim 30-an untuk, beda sendiri tapi dia. Quick-countnya sama kan? Iya, tapi maksudnya kembali ke jalan yang benar dia. Quick-countnya sama. Kita bergembira lah. Ada teman yang melakukan exit poll dan quick count untuk Anies, namanya PRC. Politika Research and Consulting. Ini dulu anak buah saya, sekarang dia bikin sendiri ya. Dan hasilnya juga sama. Jadi artinya ini kesepakatan dari teman-teman yang bekerja untuk masing-masing kandidat juga temuannya sama. Dan orang-orang yang tidak bekerja untuk kandidat kan juga ada. Yang netral-netral juga bikin quick count kan juga ada. Kesepakatan. Jadi udah 4 penjuru mata angin ini. Yang ikut, sudah dari yang di luar, kan? Yang pendukung kandidat nomor 1 ada, hasilnya sama. Betul. Nomor 2 sama, nomor 3 sama. Yang bukan pendukung kandidat, hasilnya juga sama. Terus mau ngomong apa? Kalau misalnya pun ada kecurangan-kecurangan, misalnya ada kejanggalan-kejanggalan, bongkar aja kejanggalan itu. Tapi saya yakin kejanggalan itu tidak akan mengubah hasil apa-apa. Dengan sendirinya. Anda temukan misalnya di 8.000 TPS misalnya, kejanggalan. Kasih aja semua buat kandidat lain itu cuma 1%. Dengan sendirinya. Jadi nggak akan ada merubah suara. Jadi apalagi kalau untuk mengubah hasil, ini bukan satu putaran. Kalau untuk mengubah satu putaran sedikitnya, Anda harus membongkar kecurangan di 64.000 TPS. Paling sedikit. Bahkan mungkin bisa jadi 100.000 TPS. Baik. Supaya teman-teman ini pengen tahu lah, waktu Anda meng-capture, tapi Anda nggak mention itu 54-55 ya. Katakanlah itu akhir Januari. Saya 55,3 di akhir Januari. Apa bedanya capture, kan, dengan quick count? Nah, supaya teman-teman ini tahu. Kalau survei itu kan itu persepsi. Kita tanya. Kita tanya orang. Kita tanya orang pada saat itu apa yang dia yakini dan apa yang dia mau jawab. Dan itu menyisakan peluang orang untuk menyembunyikan jawaban, Bang. Itu yang disebut undecided. Unidentified. Unidentified, yes. Saya yakin mereka udah punya pilihan, tapi mereka sembunyikan. Itu bisa 3%, 4%, 7%, tergantung kelihayan pollster untuk mengenai opini kandidat. Walaupun rata-rata kalau kita ingat kembali di bawah 10% semua itu. Semua ada di bawah 10%. Pada waktu 2 minggu. Nah, terus tapi kalau quick count nggak ada lagi opini, itu udah fakta. Jadi sudah angka ada di plano tuh. Angka di plano Pilpres C1 plano, itu hasilnya yang ditulis, itu yang dikirimkan ke kita, itu difoto oleh petugas kita di lapangan, kemudian dikirim ke kita sambil dia input angka-angkanya melalui aplikasi. Jadi itu nggak ada lagi opini di sana. Jadi unidentified udah nggak ada ya? Nggak ada unidentified. Itu ya. Jadi kalaupun ada selisih antara quick count dengan survei, itu adalah selisih karena ada angka unidentified dan selisih margin of error. Jadi kira-kira kalau dari hasil survei kita terakhir, survei ini hanya diketahui oleh beberapa orang TKN internal. Diketahui oleh kandidat, diketahui oleh beberapa orang TKN. Survei kita 55,3 di akhir Januari. Akhir Januari berarti akhir Januari itu 55,3. Kemudian hasilnya kan kalau quick count kita 58,25. Ya sekitar 3%. Berarti itu margin of error sebenarnya ya? Margin of error. 2,9 kan, cuman dia ke atas dia. Margin of error aja. Jadi makanya saya bilang waktu terakhir sama Bang Panangian di sini mungkin udah lama sekali itu saya bilang, Bang ini satu putaran dan tebal saya bilang.
Iya, pernah, tapi nggak ada angka waktu itu. Iya, benar. Saya ingat. Satu putaran dan tebal. Saya ingat kata-kata saya selalu gitu. Di TKN juga saya bilang satu putaran tebal, tapi beberapa orang kenal tahu persis angka itu, Bang Dasko, Bang Nusron Wahid, gitu, Pak Prabowo, para ajudan-ajudan itu tahu persis, gitu. Pak Jokowi juga tahu persis angka itu. Pak Jokowi ketika panggil saya, tanya-tanya gitu, berapa angkanya? Pak, segini angkanya. Pak Jokowi kaget, masa setinggi itu? Yang lain belum setinggi itu, kata Pak Jokowi. Dan saya bilang, Pak, saya yakin suatu saat mereka akan menemukan angka yang sama dengan saya. Gitu. Karena kita nggak peduli dengan angka orang lain sebenarnya, karena kita hanya percaya dengan angka versi kita sendiri. Tapi ya perintahnya ke saya kan nggak boleh diumumkan, jadi kita nggak. Iya dong, iya. Terus kemudian sebelum Bung melakukan quick count, kan pasti ada juga sedikit feeling ya kan, karena kan kampanye kan masih jalan, ya nggak? Ya beberapa hari lah. Waktu terakhir kan pidato beliau itu kan luar biasa itu pidatonya kan. Berdoa dia. Dan banyak orang mengatakan, waduh, memang dus nggak dibayar, di sana dibayar. Terus coba dikasih makan, dikasih minum kan gitu. Jadi ada sedikit yang tidak bisa di-capture oleh masyarakat. Nah, kira-kira menurut opini Hasan Nasbi, baik sebagai seorang surveyor, di mana kenaikan dari tren yang terus meningkat setelah Burhanuddin Muhtadi mengumumkan, JNJ, semua margin of error 2%, 3%, nggak ada yang terlalu berani ngomong satu putaran ketika itu. Karena masih 30-53. Kalau dikurang 3 kan, ya begini juga dia. Nah, di mana peningkatan yang sedikit signifikan lah saya katakan. Ketika Anda meng-capture internal 53, 55, 54, ya kan? Sementara kalau sana kan 58, nah, akan ada selisih. Ya kalau menurut saya sih selisih itu wajar aja lah. Iya. Tapi mungkin bukan karena pergerakan. Kalau menurut saya Mohon maaf ya. Jawaban itu udah terkunci. Iya, mohon maaf. Ada kan dirty vote di situ. Gitu loh. Ada yang mencoba mendegradasi lah. Kira-kira menurut saya itu ini Bang, di hari tenang itu ada dirty vote itu sebenarnya bukan menambah sesuatu buat kita, tapi mempertebal iman kita buat datang ke TPS. Jadi reaksi jadinya. Jadi reaksi jadi positif ya. Jadi positif. Dan ternyata memang benar 81% tingkat partisipasi belum pernah terjadi. Gitu. Jadi mempertebal iman kita buat datang ke TPS. Karena serangannya nggak berhenti. Padahal kan Pak Prabowo tuh setelah debat terakhir itu sudah berhenti berdebat. Coba lihat debat terakhir kan bikin kita ngantuk. Pak Prabowo udah nggak mau berdebat. Kita udah selesai. Karena perasaan beliau. Ya kita udah mau selesai nih. Ya Anda udah kasih masukan. Bocoran. Memperbaiki semuanya nih. Iyalah, dia udah confidence. Waktu pidato terakhir juga di GBK kita udah selesai. Kita habis ini akan merangkul-rangkulan, kita akan bersama-sama mengurus bangsa. Itu maksud saya. Dan itu udah terlihat Pak Prabowo bahwa beliau sudah sangat percaya diri. Dan pesan itu nyampe kepada yang masih ragu, melihat kesimpulan memang ini unbeatable, nggak bisa dibandingkan ini Bapak ini kan kira-kira kan gitu. Mentalnya sudah mental pemenang memang. Ya. Ketika itu tuh, ketika Pak Prabowo sudah selesai nih. Marah-marahannya, kompetisinya udah selesai. Kita habisin apapun hasilnya kita akan saling merangkul. Sementara setelah Pak Prabowo ngomong gitu, setenang itu dengan gaya yang sangat presidensial kayak gitu, yang lain masih nyerang. Dengan itu mempertebal iman kita buat datang ke TPS. Analisanya sangat luar biasa itu. Jadi bisa dikatakan undecided itu lebih banyak ke dia ya, jadinya ya. Ke Pak Prabowo. Ya, kan di bawah 8%. Kalau unidentified voters ya mungkin hampir semua. Kalau di saya kan ada 4% unidentified voters. Anda udah 4% ya? Iya, kalau begitu 3 poinnya kan habis sana ya. Ke Pak Prabowo semua. Wah, benar-benar drama yang nggak dibuat-buat tapi terjadi ya, natural ya. Organik lah. Dan buat saya ini saya sendiri terharu loh. Saya juga. Waktu Pak Jokowi menang, gembira tapi nggak terharu, biasa aja. Karena 2014 2011 bukan terharu, jadi kita biasa gembira. Bahagia, senang, yang inilah yang benar-benar gembira. Tapi Pak Prabowo kemarin tuh terharu. Maksudnya apa bedanya suasananya? Kamu kan dulu mendukung. Pak Prabowo menurut saya tuh kan ini kesabaran yang panjang. Siapa sih yang punya kesabaran kayak gini? Ini kan kesabaran ini hanya bisa setara dengan kesabarannya Anwar Ibrahim.
tingkat dewa 20 tahun lebih, nggak menyerah, gagal berkali-kali, nggak menyerah sama sekali. Siapa politikus yang tahan kayak gini? Diejek, diledek, dimaki, dihina, disudutkan. Dibolak-balik. Di orang-orang ini akhirnya di usia yang sudah tidak muda lagi, di usia yang mungkin dikatakan sudah sepuh, tapi masih bertahan dengan idealisme dia, dengan cita-cita dia. Tabah loh. Ini kan bukannya nggak capek, Pak. Kalau misalnya hanya sekedar ambisi-ambisi kan orang juga punya capeknya. Ini dia yakin dengan apa yang dia perjuangkan. Betul. Anwar Ibrahim itu keluar masuk penjara, tapi karena dia yakin dengan apa yang dia perjuangkan, jadi Perdana Menteri juga dia. Pak Prabowo sekian kali kalah, sekian kali dipecundangi lah. Tapi menang juga di akhirnya. Itu semua yang saya telepon itu pada nangis. Bang Dasko saya telepon nangis. Budi Jiwandono saya telepon nangis. Para anggota-anggota SSI lama saya telepon. Pada terisak semua. Ya, ternyata keharuan itu melanda kita semua. Saya juga nggak bisa menyembunyikan haru saya waktu itu karena itu saya bingung kenapa kok saya nangis kali ini padahal sebelumnya kita biasa aja. Jadi kita neteskan air mata itu, Pak. Ya karena ucapan-ucapan beliau itu waktu terakhir itu doanya ya, berikanlah kesehatan kepada orang yang kurang sehat, berikanlah makanan kepada orang yang kekurangan makan, berikanlah perumahan yang layak kepada orang. Jadi benar-benar hatinya dia itu waktu berdoa itu ya seperti kan Anda bilang itu dia punya udah selesai lah ya, udah selesai. Dan dia selalu mengajak ya kita harus rendah hati. Luar biasa itu. Ya kan saya berapa kali mencoba Pak, apakah Bapak nggak mau pamer kebaikan-kebaikan yang Bapak pernah lakukan? Nggak mau. Kita nggak bicara soal dia mau bicara soal Indonesia gitu, bedanya itu. Saya bilang, berkali-kali kita bujuk dia untuk pamer apa yang pernah dia lakukan, kebaikan kepada siapa aja. Orang kan baik sama satu tukang beca aja dipamerin, Pak. Pencitraan. Pencitraan. Ini nggak mau. Ini jauh. Nggak mau orang gitu. Kita bukan bicara soal pribadi-pribadi. Buat dia mau bicara soal Indonesia. Kalau mau bicara soal Indonesia dia mau. Tapi bicara soal apa jasa yang pernah dia lakukan buat siapa nggak mau dia. Jadi emang agak beda ini orang gitu. Makanya waktu di Istora saya bilang kayaknya nggak banyak orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan salah satu orang yang saya temui sudah selesai dengan dirinya sendiri itu namanya Prabowo Subianto. Makanya kalau pidato dia bicara bukan saya. Dia bicara kita akan melakukan ini buat Indonesia. Kita mau ini buat Indonesia. Dia mau bicara tentang Indonesia. Bukan bicara soal saya. Jadi memang sebelum pemilihan itu pada waktu kampanye Akbar itu kan masih ada 4 hari ya. Dia sudah bilang minta kekuatan kepada Yang Maha Kuasa untuk supaya dapat merealisasikan. Itu saya takut beliau tumbang loh, itu di tengah panas terik kayak gitu saya takut beliau tumbang. Karena bajunya juga udah pada basah ya. Itu panasnya minta ampun, sementara yang di bawah juga udah banyak yang tumbang pingsan. Dinaikkan ke panggung dan panggung penuh mungkin lebih dari 1.000 orang di panggung. Saya khawatir beliau tumbang, tapi beliau jabani di sana. Beliau tahan di sana untuk pidato. Saya bilang, oh ya. Dia mau buktikan dia mau sama-sama panas-panas. Iya. Dia menghargai orang ya. Dia mau sama-sama sangat empati sama orang. Jadi perjalanan-perjalanan kayak gitu yang bikin saya terharu. Terharu ya, membedakan Anda suasana ketika 2019 dimenangkan oleh Pak Jokowi ya. Dan alhamdulillah ya habis dari panggung GBK itu, beliau di holding. Saya sempat ketemu beliau di holding di bawah. Beliau ganti pakaian apa segala macam, habis itu ya terus dia nanya, "Jadi kamu masih percaya 55?" kata dia. Terus saya bilang, "Saya percaya segitu, Pak. Paling sedikit memang segitu, Pak." Tebal-tebal amat kamu, sambil meremas-remas bau saya. Tebal amat kamu kasih angka katanya. Banyak. Tapi saya percaya gitu, Pak. Malah nanti bisa lebih. Ya sudah kita lihat besok katanya. Gitu. Langsung santai dia ya. Langsung. Dia bilang gini, "Yang penting Bapak kuat," saya bilang itu. Terus dia bilang, "Kalau 55 kuat gua," katanya. "Kalau 55 kuat gua sampai kapanpun," katanya. Iya, dia untuk merespon apa ya? Ya katakanlah kejujuran Anda dengan keahlian Anda itu. Kalau 55. Ya, jadi itu hanya suatu penghargaan, apresiasi itu, Pak. Ya. Supaya kamu tuh tetap semangat, ngasih dia angka itu sangat berguna bagi dia dan dia amini karena kamu dipercaya. Kan itu, Pak. Luar biasa itu. Ya, jadi menurut saya ya oke lah.
kita happy dengan beliau yang menurut saya memang nggak mikirin dirinya lagi. Ya. Itu Dia yang mikirin apa yang bisa dia perbuat buat bangsa menurut saya. Dan itu yang mungkin harus kita jaga nanti. Dan saya berdoa beliau dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul juga nanti sepaham dengan pemikiran beliau. Bahwa 5 tahun ke depan minimal bekerja itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Untuk membuktikan diri bahwa kita memang melanjutkan pembangunan ini dengan serius dan kita bercita-cita untuk mencapai negara maju, dan itu nggak boleh main-main. Itu nggak boleh main-main. Ya, kalaupun ada orang yang kurang beres nanti diganti aja. Yang penting kita percaya dulu kekuasaan Tuhan memberikan dia mandat, kan begitu kan? Itu yang mereka terima dan Anda sudah mengantarkannya. Nah, oke, kawan-kawan juga masih akan nanti masih ada kebingungan apa beda real count sama quick count. Quick count tadi kan sudah jelas 58 dan sudah dijelaskan Hasan tadi bahwa kenaikan yang signifikan itu ada sesuatu yang nggak bisa di-capture, tapi itu tren yang nggak bisa ditahan, ya kan? Nah, apa beda, sekali lagi, apa beda quick count dengan real count? Penanganannya, metodenya. Kalau quick count kan sampling. Kalau real count itu sensus lah. Ya, langsung. Semua TPS. Manual. Dan itu pasti makan waktu lah. Walaupun sebenarnya menurut saya ya, kalau diseriusi betul-betul dengan budget yang tersedia, real count juga bisa 1 hari kok. Oh iya, itu soal pendanaan ya, soal pembiayaan. Bisa 1 hari kok. Ya kalau diinginkan ya. Kalau misalnya dengan kecanggihan aplikasi sekarang, memang sekarang mungkin mengandalkan AI untuk membaca hasil Sirekap. Walaupun AI itu bisa keliru membaca. Tapi kalau ini menurut saya dengan 820.000 TPS. Tapi dengan teknologi yang tersedia, dengan HP, teknologi jaringan yang kita miliki, menurut saya 1 hari itu mungkin sudah bisa 95% TPS dapat real count-nya. Nah, sisanya mungkin menyusul lah karena sinyal, karena apa segala macam menyusul. Tapi nanti kita berharap kecepatan real count itu nanti akan secepat quick count. Karena teknologi sudah sangat maju kok. Kita bisa lakukan itu kok. Gitu. Iya. Bisa lakukan itu. Mungkin bedanya ini sampling, quick count, 2.000 TPS, ada yang 3.000 TPS, yang satu lagi sensus seluruh TPS. Gitu. Tapi harusnya nggak makan waktu selama ini. Ya, tapi kan ada juga orang makin lama juga ada nikmatnya juga. Karena ada fee-nya, Pak. Days. Nah, oke. Tetapi kawan-kawan sekalian, dari penjelasan Bung Hasan bahwa justru quick count itu merupakan kontrol terhadap manual ini kan. Jadi kalau quick count itu memberikan ilmu quick count memberikan kita kenyamanan untuk mengetahui sebelum terjadi. Karena dia ambil dari sampel, betul ya? Iya, ini kita lakukan, ini sebenarnya referensinya dari Namfrel di Filipina waktu zamannya Marcos. Jadi pada zaman itu tahun 90-an itu orang tidak percaya dengan hasil pemilu yang dibuat oleh rezim Marcos. Kemudian publik, akademisi, universitas itu menggunakan sumber daya mereka untuk memantau hasil pemilu. Memantau hasil pemilu. Mereka bikinlah quick count. Namfrel waktu itu bikin pemantau pemilu sekaligus menghitung hasil. Mereka bandingkan. Hasil Namfrel ini keluar jauh lebih cepat dibandingkan hasil pemilu hitungan KPU-nya Filipina. Jadi ketika hasil ini dikeluarkan, walaupun itu sampling misalnya, ketika hasil ini dikeluarkan, quick count, itu jadi kontrol. Sehingga ini nggak bisa main-main. Jadi spirit quick count itu sudah dibuktikan. Spirit quick count itu sebenarnya seperti itu. Mengontrol, dan kita mulai lakukan itu sekitar tahun 99 sudah ada yang mulai lakukan. 2004 kita sudah lakukan ini dengan lebih masif. Jadi ini mengontrol supaya KPU juga kerjanya serius. Jangan main-main. Kita sudah punya hasil hitungan berdasarkan prediksi, kita sudah punya hasil hitungan. Jadi kalau ada ada semacam sikap tidak menerima dari pihak lain dan mengatakan ini kecurangan dengan penuh kecurangan. Terus di mana itu maksudnya itu? Kenapa bisa ini gitu? Bawaan orang kalah lah.
Jadi naturalnya begitu ya? Dulu orang-orang ini sangat percaya quick count dulu. Iya. Ya kan? Misalnya Mas Anies ketika Pilkada DKI juga sujud syukurnya kan ketika hasil quick count. Iya. Bukan nunggu hasil KPU. Ya kan? 2014, 2019 teman-teman PDIP kan percaya sekali dengan hasil quick count. Hari ini kenapa nggak percaya dengan hasil quick count? Kan Anda sendiri juga sudah punya polster sendiri. Iya. Dan hasilnya sama dengan kita. Iya, itu yang aneh itu. Mereka kan punya polster sendiri dan hasilnya sama dengan kita. Dan kita-kita aja kan. Selama 15-20 tahun terakhir kan kita-kita aja nih pelaku quick count ini. Penambahannya dikit, pengurangan juga dikit. Tapi yang sebagian besar backbone-nya kita-kita aja. Nama-nama yang sudah dikenal juga ini. Dan hasilnya akurat-akurat aja selama ini kan. Kenapa kalau misalnya 5 tahun lalu Anda terima ini sebagai sebuah hal yang akurat, hari ini Anda nggak terima hasilnya? Berbeda hal Anda bicara, ada kecurangan di TPS ini, ada kecurangan, itu nggak apa-apa, bongkar. Tapi perlu saya ingatkan, untuk mengubah 1% suara, minimal Anda harus bongkar kecurangan di 8.000 TPS. Ya. Mengubah 10% suara. 80.000? 80.000 TPS. Wah, berarti bisa. Tapi kalau untuk mengejar ketinggalan dari Prabowo, Anda harus bongkar 300.000 TPS. Iya, terlalu jauh ya. Jadi skalanya kita penting. Iya, jadi kalau Anda ketemukan kecurangan di 500 TPS, bongkar aja menurut saya. Bongkar, kalau perlu ulang nggak apa-apa. Atau misalnya di 1.000-2.000 TPS. Makanya kemarin dari salah satu stasiun TV, dia bilang, kenapa angka kecurangan ini setelah dirubah tapi persentase real count-nya kenapa nggak berubah? Anda rubah di 8.000 TPS ini cuma berubah 1% loh. Iya. Itu yang nggak masuk di akal mereka. Nggak dikalkulasi. Kalau cuma berubah di 1-2 TPS ini nggak berubah lah. Iya. Angka hasil real count-nya nggak akan berubah lah. Anda rubah di 8.000 TPS ini baru berubah 1%. Anda rubah di 16.000 TPS ini baru mungkin berubah 2%. Jadi kalau mau rubah 8%, menurunkan 8% butuh 64.000 TPS. Nah, berapa lama itu? Bisa tahun depan baru selesai. Makanya buat saya ini sebagai sebuah upaya untuk supaya dagu mereka tetap tegak, kepala mereka tetap tegak, itu mereka mencoba ini, nggak apa-apa lah. Tapi kan kita sudah tahu ujungnya ini. Punya nggak data di 300.000 TPS. Itu paling sedikit loh. Itu kalau 300.000 TPS kalau berubahnya 100% loh. Kalau cuma berubah 2-3 suara ya lebih banyak lagi yang harus diurus. Kalau berubahnya 100% butuh 300.000 TPS. Tapi semangat, iya makanya saya bilang juga ada sesuatu yang tidak masuk akal dari respon orang-orang intelektual, bukan orang-orang bodoh. Jadi justru orang-orang intelektual itu menunjukkan di TV dia mau mencari, dia masih percaya ada putaran 2, berarti dia harus mencari 64.000 TPS. Untuk menurunkan 8%. Jadi 50 dia kan? Dan itu tidak mungkin, impossible. Udah susah lah itu. Iya, dan nggak akan ada orang curang seberapa besar pun curangnya sampai segitu besar, nggak mungkin. Iya gimana? Nggak mungkin. Iya, karena pemilihan terhadap 02 itu adalah pemilihan banyak, bahkan orang yang mengatakan silent majority. Karena di kampungnya orang tuanya milih 03, kakaknya milih 01, karena dia masih muda dikooptasi dia. Tapi dia bilang nggak usah lah daripada berantem, langsung dia 03. Jadi sekarang ini ya memang Pak Prabowo itu kan kata sandinya 08. Kalau kata sandinya 07 jadi presiden ke-7 dia kemarin. Jadi sekarang kan jatahnya presiden ke-8. Jadi terimalah. Terimalah. Emang ini gilirannya Pak Prabowo kok jadi presiden. Terimalah. Gitu. Harus terima kayak gitu. Iya. Jadi artinya di pihak 02, TKN 02 hanya bisa memahami lah seperti tadi kan perilaku itu ya, karena ada pengalaman. Lalu nanti waktu juga akan memberikan sedikit waktu akan memberikan kepada mereka waktu. Iya, sebenarnya kalau mau jujur Bang ya, dari teman-temannya Pak Prabowo sendiri itu banyak yang masih belum percaya mereka menang loh kemarin-kemarin tuh. Jangan-jangan ini kan real count baru segini, nanti jangan-jangan bisa berubah. Loh, saya paham psikologisnya juga. Iya. Di Istora tuh ada Bang Ferry Juliantoro, yakin ini nggak berubah lagi, ntar mau berubah lagi gimana katanya. Ini kan baru quick count katanya. Terus kata Bang Budiman bercanda, udahlah Fer, kau kan belum pernah menang memang. Hari ini kau yang menang, kata Bang Budiman Sujatmiko.
Kita tahu nih perasaan kalau kita ini udah berapa kali menang, tahu nih quick count ini akan berubah. Jadi yang kurang percaya sebenarnya juga ada juga dari internal nih. Yang merasa nanti jangan-jangan berubah kan real count-nya baru sekian persen. Masih ada sekian persen lagi, jangan-jangan nanti berubah dari quick count. Padahal kan kita kalau yang udah biasa nggak ini. Jadi yang ada juga sebagian yang was-was kan. Jangan-jangan masih bisa berubah nih karena belum terbiasa bahwa quick count ini memang bisa memprediksi bisa memprediksi real gitu. count. Bisa memprediksi real count gitu. Ada juga di dalam Bang, jangan-jangan kita nanti kegeser, jangan-jangan nanti masih bisa kayak gitu. Iya. Tapi setelah berhari-hari hampir seminggu ini Persija orang mulai sadar lagi. Iya. Udah siuman gitu. Ya wajar lah kan misalnya selama ini mungkin juga nggak percaya quick count. Iyalah. Terus tiba-tiba disuruh kami ini yang benar. Iya. Nanti kalau berubah gimana? Kalau nggak sesuai hasilnya gimana? Nah, gitu. Nah, sekarang belajarlah untuk menerima bahwa quick count ini bisa. Yang aneh itu adalah yang pernah percaya quick count, hari ini jadi nggak percaya. Oh iya. Yang aneh itu. Tapi kita maklum lah, luar biasa. Kita sangat dewasa melihat saudara kita ya memiliki pikiran yang beda dan belum sadar lah sampai hari ini ya. Ini kan seminggu ini. Nah, terus quick count kan, real count masih berapa hari lagi, Pak? Saya nggak tahu kalau si rekap ini bakal diteruskan sampai 100% atau nanti kan pelan sekali nambahnya kan. Iya. Sekarang baru 70-an, 71 mungkin. Tapi kan ada jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi kan 20 Maret nanti kan. Oh. Jadi tetap aja kan yang ada aku itu kan yang rekap manual. Iya dong, iya. 20 Maret ya, 20 Maret ya. Itu tenggat waktu yang diberikan oleh undang-undang terhadap KPU kan, undang-undang diperintahkan oleh PKPU kan, itu yang akan dipenuhi oleh KPU nanti tanggal 20 Maret. Jadi kita sabar-sabarlah sampai tanggal 20 Maret. Nah, menurut saya menjelang 20 Maret itulah pentingnya komunikasi antar elit. Iyalah. Supaya nggak terbelah. Iya. Supaya karena kalau yang di bawah ini itu sebenarnya tergantung elit juga. Kalau elitnya mau berbesar hati, mau percaya bahwa proses ini sudah dilalui dengan baik, walaupun misalnya selalu ada catatan. Saya sih nggak menutup catatan. Ada catatan kekurangan ini dan itu, oke lah. Kita terima catatan itu sebagai sebuah usaha perbaikan ke depan. Tapi elitnya harus sadar bahwa pemilu sudah selesai. Hasilnya sudah tampak di depan mata. Jadi jangan lagi memanas-manasi publik untuk sesuatu hal yang nggak benar. Dan Bung Hasan, jelas lah ya, sudah kawan-kawan sekalian bahwa quick count atau capture survei yang dilakukan secara internal, itulah modal. Mengapa semua seperti terencana. Jadi jangan dibilang direncanakan menang. Udah pasti direncanakan menang, tapi petunjuk-petunjuk menangnya itu karena science. Jadi itu yang membuat sehingga bisa dipersiapkan semua ini dengan sebelumnya terjadi. Bahkan Pak Prabowo sendiri sebagai pemenangnya sudah punya rasa dan confidence level yang sangat tinggi karena adanya internal survei yang tidak dipublikasikan. Jadi jangan berpikir seolah-olah ini dua kecurangan. Kan aneh kan gitu kan. Seolah-olah karena bulan November aja kita sudah ketemu angka 49%. Iya, waktu di sini. Iya, kan sudah bilang sedikit lagi, Bang. Iya, di kipas-kipas saya ada bilang angin-angin. Kena angin. Jadi saya kasih kode aja. Saya masih ingat itu. Ditiup angin sedikit dan 50%. Iya, saya masih ingat. Waktu itu kita sudah 49,7, Bang. Tapi hebatnya Pak Prabowo yang benar-benar rendah hati, dia tidak mau bias dengan itu. Dia terus makan, dia malah memberikan itu semacam vitamin sama dia untuk membuat setinggi-tingginya kalau bisa kan gitu ya. Luar biasa itu, Pak. Dan tim lain kan kita nggak kasih tahu, hanya orang-orang. Oh iya dong, internal kan. Iya, sifatnya internal dan memang sudah terbukti itulah gunanya internal itu. Jadi mungkin juga semua paslon juga punya internal. Punya. Iya, soal dia bisa menerima apa enggak aja kan ya, mengharapkan. Hasilnya itu juga mereka udah tahu kok. Dan memang nggak beda kok. Nggak beda. Buktinya SMRC dan ini juga sama kembali ke jalan yang lurus kan, ya kan. Bahkan menurut saya SMRC sudah ketemu angka dengan kita itu dari bulan November kayaknya. Oh, karena dia dia juga. Makanya sudah berhenti siaran kan. Iya. Berhenti publish kan. Menurut saya ketika dia menemukan angka yang mirip dengan kita, dia berhenti publish itu. Iya. Dan saya apresiasi pada Bung Hasan kalau selalu ada debat orang-orang yang jauh lebih senior dari Anda, tapi Anda tetap
bisa mengeluarkan kata-kata yang selalu ada di dalam koridor intelektual. Sehingga kata-kata boleh panas tapi hati tetap dingin, kepala tetap dingin. Nah, itu luar biasa itu. Itu jadi contoh para politisi muda nanti. Ya, iya dong ya. Kita boleh berbeda pendapat, boleh apa, tapi ya udah harus tetap pilih kata-kata yang ini membuat kita itu sebagai seorang intelektual memberikan pelajaran kepada anak-anak muda ini, Pak. Jadi Anda saya lihat itu kelebihannya. Iya, sebenarnya kan saya itu dulu menikmati perdebatan-perdebatan di tahun 1999. Oh. Waktu saya kuliah itu di kampus itu ada perdebatan misalnya Ibu Marwah Daud Ibrahim, ya. Prof. Yusril Iza Mahendra, ya. Ada lagi misalnya Gus Dur, ada lagi siapa tokoh-tokoh waktu itu. Mereka berdebat keras. Ya. Tapi nggak ada yang kata-kata yang emosional, itu dia. Kasar. Nggak ada. Ini hebat sekali gitu. Iya. Hebat sekali gitu. Saya melihat misalnya Amin Rais berdebat dengan Prof. Yusril, saling ngeledek, Pak. Tapi kata-katanya oke, Pak. Nggak saling memotong, nggak saling tunjuk-tunjukkan, nggak ada emosi. Saya lihat Gus Dur waktu itu berdebat, debatnya malah sambil bercanda, nggak debat Gus Dur, sambil bercanda aja. Di kampus, datang ke kampus-kampus, saya bilang, oh, kita belajar dari orang-orang yang gitu. Panas kepala mereka, kepentingan politik mereka saling beradu, tapi nggak ada kata-katanya oke semua. Nggak ada kita emosi-emosian waktu itu. Itulah adab ya. Nah, itu menurut saya. Perkara misalnya sepakat nggak sepakat itu urusan lain. Tapi dia bisa tunggu orang sampai selesai bicara. Saya ngelihat betul itu waktu itu orang-orang hebat waktu itu. Oh iya, dan itu jadi inspirasi kita ya. Oh, bagus. Mungkin itu yang nempel dalam kepala dalam kepala saya gitu. Iya. Dan yang kalau hari ini kita terdegradasi, mau menang ngomong sendiri. Adu-adu keras ini, adu keras suara. Adu besar volume suara supaya kelihatan benar gitu. Iya. Atau harus keluar urat leher di sini biar kelihatan benar gitu. Menurut saya nggak begitulah gitu. Perdebatan tidak akan punya makna dan didengarkan oleh publik kalau bersaut-sautan, bukan debat kusir itu. Itu debat apa ya? Saling menggonggong itu debat apa gitu? Bukan kita nggak dapat apa-apa gitu. Ya, ada satu cerita Anda yang menarik bahwa yang tadinya ibu Anda nggak ini kan sama Prabowo terus mertua. Iya, luar biasa kan. Jadi Anda mau makin yakin ya mendukung. Makin yakin. Dia bahkan minta kaos 2 kali itu. Oh iya. Buat dibawa pulang ke Cilegon. Luar biasa. Jadi itu luar biasa.